Apa kabar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Ini nggak ada bapaknya, cuma beberapa ya. Oke, baik saudara, saya diminta untuk menyampaikan satu pesan sesuai dengan pesan yang dikatakan ini adalah community impact ya. Bagaimana saudara sebagai orang yang ada dalam sebuah komunitas bisa membawa dampak dan membawa pengaruh saudara. Nah saudara, saya ambil satu subtema dari community impact ini, bagaimana menjadi orang yang membawa pengaruh di dalam sebuah komunitas berdampak. Adalah subtemanya dalam dipanggil untuk berkarya dan berdampak. Yes. Saudara dan saya dipanggil untuk berkarya dan berdampak, bukan cuma sekedar untuk percaya dan diselamatkan. Percaya dan diselamatkan itu memang jelas, itu adalah bagian Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara, membebaskan kita dari segala macam dosa. Tetapi setelah itu ngapain? Itu yang menjadi masalah saudara. Banyak orang Kristen ketika diselamatkan cukup sampai di sana. Kita perlu belajar untuk melangkah bagaimana kita mulai berkarya dan mulai berdampak. Coba katakan berdampak. Kekristenan tanpa dampak adalah sebuah agama belaka, hanya sebuah kegiatan kerohanian belaka. Nah saudara, ingat ada satu ayat yang menarik, kita buka saudara. Di dalam Kejadian 1 ayat 28, ayat ini sudah sering kita baca. Ayat ini sudah sering kita dengar orang khotbahkan. Tapi saya mau sampaikan dalam konteks khotbah saya hari ini. Kejadian 1:28 dikatakan bahwa Allah memberkati mereka, lalu berfirmanlah Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkan, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Nah artinya waktu manusia diciptakan oleh Tuhan, Tuhan memberikan dominion, Tuhan memberikan kuasa. Tuhan memberikan otoritas untuk bisa memerintah. Artinya saudara, kita ini bukannya menjadi objek dari dunia ini, tapi kita menjadi subjek Tuhan untuk bisa mempengaruhi dunia ini. Saudara diciptakan oleh Tuhan untuk berdampak. Saudara diciptakan untuk bisa membuat orang yang hidupnya berantakan menjadi kembali kepada Tuhan. Nah ini penting saudara, prinsip ini penting. Identitas kita dalam Tuhan akan menentukan cara kita berpikir. Identitas kita di dalam Tuhan, kalau kita ngerti, menentukan perilaku kita, mempengaruhi sikap kita, mempengaruhi keputusan kita, bahkan mempengaruhi pilihan-pilihan kita. Misalnya saudara, kalau seorang sudah tahu kalau dia adalah pangeran dari sebuah kerajaan, misalnya di Inggris gitu ya, kalau dia tahu dia adalah seorang pangeran, dia tidak akan memikirkan hal-hal yang sama seperti orang pada umumnya. Cara hidupnya berbeda, betul nggak gitu? It becomes automatic gitu, menjadi otomatis saudara. Seorang menjadi anak presiden misalnya, dia tidak lagi akan berperilaku seperti orang yang biasa. Dia harus tahu bahwa dia mewakili siapa, kan begitu saudara? Betul nggak gitu saudara? Hal yang sama saudara, ketika saudara sebagai anak Tuhan, Anda harus tahu Anda mewakili siapa. Makanya kenapa Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang siapa? Jawabannya beragam kan? Nggak ada yang jelas gitu jawabannya. Ada yang bilang nabi ini, nabi itu, dan sebagainya. Lalu Tuhan nanya kepada muridnya, kalau begitu menurut kamu siapa aku? Nah hanya satu saudara murid dari 12 murid ini yang namanya Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, Allah, anak Allah yang hidup. Tuhan berkata bukan kamu yang berkata, tapi Bapakku di surga mengatakannya demikian. Kenapa Yesus nanya begitu? Kamu mewakili aku, orang lihat apa dari kamu tentang aku? Kira-kira gitu saudara. Jadi karena kamu ini adalah muridku, kamu ini adalah pilihanku, anakku. Ketika engkau ada di dunia sana, orang lihat kamu tentang aku siapa. Gitu, kira-kira gitu saudara ya. Jadi identitas penting nggak? Penting banget. Oleh karena itu saudara dan saya akan ngerti bagaimana berkarya, bagaimana berdampak. Siapa yang mau berkarya dan berdampak? Ini dulu mesti tahu. Saudara mau berkarya? Kalau Anda mau berkarya, Anda mau berdampak, Anda mesti tahu dulu panggilan dan peran saudara sebagai orang Kristen itu apa. Harus tahu itu. Kalau enggak, kita nggak mungkin berdampak. Karunia-karunia yang Tuhan mau berikan sama kita itu apa? Apa betul Tuhan mau kasih saya karunia? Apa betul Tuhan mau kasih saya talenta? Apa betul Tuhan mau pakai saya? Ini pertanyaan yang banyak ditanya sama anak Tuhan. Kita berpikir, siapalah saya? Saudara,
Nggak ada yang namanya Tuhan menciptakan manusia gagal, nggak ada. Tuhan itu menciptakan manusia sempurna seperti dia, betul ya gitu ya saudara. Nah Bapak Ibu saudara, percayalah Tuhan mau pakai saudara. Ini dulu nih, penting nih, kalau enggak kita nggak akan berdampak, kita nggak akan bisa bawa menjadi orang yang berdampak, karena kita nggak tahu, aduh saya mau bukan siapa-siapa, saya nggak bisa apa-apa, pernah dengar nggak orang ngomong? Yeah. Kalau Anda bilang saya nggak bisa apa-apa, sebenarnya kita menghina Tuhan. Benar, ketika kita bilang saya nggak bisa apa-apa, kita sedang menghina Tuhan. Kenapa saya bilang kita menghina Tuhan? Seolah-olah Tuhan menciptakan kita menjadi manusia yang nggak bisa apa-apa. Tuhan itu menciptakan saudara untuk saudara bisa apa-apa, atau apa-apa bisa. Haleluya. Amin saudara. Oke, mari kita lihat Roma 12 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya mau baca saudara, Roma 14 ayat yang ke-8. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita punya banyak anggota, dan tidak semua anggota punya tugas yang sama. Jadi sekian banyak orang beda-beda tugasnya, beda-beda perannya. Jadi kalau ada orang yang memperhatikan kerapihan, puji Tuhan, gitu kan ya. Ada orang kan yang enggak gitu cuek sama kerapihan. Ada orang saudara yang punya pelayanannya sangat detail gitu ya, memperhatikan hal-hal detail. Tapi ada juga orang yang memperhatikan bagaimana caring dengan orang. Puji Tuhan, tiap orang beda-beda, nggak harus sama saudara. Oke, kita lanjut. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Masing-masing kita sebagai anggota satu sama lain. Demikian kita punya karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagikan sesuatu, hendaklah yang melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah yang melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah yang melakukannya dengan suka. Saudara, kenapa saya tunjukkan ayat ini? Saya tidak lagi sedang bicara soal karunia-karunia, tapi saya mau ngomong begini. Tiap orang beda-beda perannya. Tapi tiap-tiap orang harus berperan. Nggak ada konsumen, yang ada produsen. Nggak ada penonton, yang ada pemain. Betul nggak gitu saudara? Saudara, jadi orang Kristen penonton nggak bisa bertumbuh. Jadi orang Kristen yang jadi konsumen, atau yang kalau konsumen kan yang dilihat diri sendiri ya, saudara. Kalau kita menjadi orang Kristen konsumen, kita nggak akan bisa bertumbuh. Orang yang konsumen atau penonton gampang kritik. Coba deh penonton itu ya, kalau nonton, aduh gitu aja nggak bisa gitu ya, gitu kan ya. Kalau pria-pria suka nontonnya basket, atau di sini mungkin ada yang suka yang basket, sepak bola gitu ya. Kelihatannya kayaknya gampang banget pingpong gitu ya. Kok nggak bisa? Emang gampang kasih jadi penonton untuk bikin komentar gitu ya. Tapi ketika kita bermain, nah itu cerita lain. Makanya ketika saudara, ibu-ibu bermain dalam konteks melakukan tugas Tuhan, kita akan berkurang kritiknya. Pasti berkurang, karena kita juga tahu susahnya melayani. Amin. Itu sebabnya di gereja kami, ketika ada orang dikasih tugas untuk mimpin, dia mengeluh, saya suka bilang baru tahu lu jadi pemimpin. Gitu loh saudara. Nggak gampang saudara. Nah, jadi dalam konteks ini kita perlu berbuah. Orang Kristen itu perlu berbuah. Coba bilang saudara, jangan diam aja. Kita ini diem aja, duduk, diem, dengerin khotbah. Bukan berarti nggak bagus, tapi kalau gitu-gitu terus kita nggak bertumbuh. Kekristenan itu harus bergerak maju. Kekristenan itu terus menjadi dewasa. Kekristenan itu, kita mesti cek diri kita gini. 5 tahun yang lalu dengan sekarang sama nggak sih saya nih? Puji Tuhan kalau beda. Beda menjadi lebih baik tentunya ya. Iya, puji Tuhan. Kalau 5 tahun yang lalu sama sekarang sama, berarti kita nggak progres. Berarti kita nggak bertumbuh. Nah, oleh karena itu untuk melihat kita bertumbuh, kita akan melihat hasil yang kita lakukan, dampak kepada orang lain, gitu ya. Nah, dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 7, suatu ketika Yesus itu sedang menantikan buah dari pohon ara.
Saya baca ya. Lukas 13 ayat 6-7. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Dia bilang gini. Seorang punya pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang untuk mencari apa? Buah. Tuhan itu selalu tidak mau cuma lihat pohonnya tok. Dia mau lihat apa? Buah. Saudara kesel nggak kalau nanam pohon mangga nggak berbuah? Kesel saudara. Udah dirawat, dikasih pupuk nggak berbuah, ujungnya ditebang ya. Betul nggak gitu? Nah itu sebabnya saudara, kita juga jangan jadi orang Kristen yang sudah di gereja puluhan tahun tapi tidak berbuah. Nah mari kita lihat. Ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun itu, ya jangan sampai nanti Tuhan tanya sama pengurus and this woman. Karena yang dia mau cari buahnya mana gitu lah saudara. Lalu dikatakan berkata kepada pengurus anggur itu, sudah 3 tahun aku datang cari buah pada pohon ini. Artinya Tuhan bolak-balik 3 tahun cari itu. Kalau ini kita baca secara serius, berarti Tuhan bolak-balik lihat hidup kita. Paham gak nih saudara? Dia bukan cuma sekedar lihat saudara datang di gereja doang loh, tapi dia lihat kehidupan kita sehari-hari mana buahnya. Dan dia berkata, aku tidak menemukannya setelah 3 tahun. Tebang pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Artinya nggak produktif. Tuhan itu mau cari orang yang berbuah. Coba katakan berbuah. Karena waktu dia berbuah, pohon tidak makan buahnya sendiri. Siapa yang menikmati buah dari satu pohon? Ya kita, orang lain, betul ya saudara ya? Jadi saudara, Tuhan lagi maksud supaya saudara bisa jadi berkat bagi orang lain. Kira-kira gitu bahasanya. Supaya saudara bisa jadi pengaruh buat orang lain. Pengaruh yang positif tentunya. Saudara bisa berdampak bagi orang lain. Hidup itu seperti itu. Kekristenan tanpa dampak belum jadi Kristen yang sesungguhnya. Makanya di slide saya berikutnya saya bilang gini. Orang Kristen baru bisa jadi berkat kalau ia berkarya dan berdampak. Siapa yang mau jadi berkat? Kalau kita diberkati otomatis maulah, semua orang mau diberkati. Tapi persoalannya apakah kita jadi berkat bagi orang lain? Untuk bisa jadi berkat bagi orang lain, kita harus berkarya. Kita harus berdampak. Orang lihat hidup kita, pengen ngikut hidup kita. Karena hidup kita dia lihat kok bisa ya membawa hidup yang dulunya kayak gini berubah. Gitu. Saudara, ada seorang yang bernama Johnny Chan, kalau Anda pernah tahu. Saudara, ini tatoannya sampai di sini nih. Wah, itu masuk penjara 13 tahun. Dari masih mudanya. Karena dia masuk dalam gangster di Amerika. Dan udah biasa bunuh orang. Gitu. Tapi kemudian saudara bahkan udah masuk ke daftar untuk hukuman mati. Tapi Tuhan melawat dia dan membuat dia bertobat. Dan menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dan banyak melayani ke penjara juga. Yang sama-sama anggotanya yang narapidananya, yang tatoannya juga sama kayak dia. Dan orang tentu saja melihat seperti itu, dia lihat ini ada berkat. Nah artinya hidup itu tidak cuma dipulihkan, tapi jadi berkat. Halo? Oke, boleh saya ngomong lebih dalam? Berapa banyak orang Kristen ketika keluarganya babak belur, datang ke gereja, didoain, keluarganya dipulihkan. Betul? Bersyukur dong dipulihkan. Pertanyaan saya cuma satu. Kalau hidupmu, suamimu, keluargamu dipulihkan, terus ngapain?
Banyak orang ketika keluarganya dipulihkan, menikmati pemulihannya, lupa ke gerejanya, lupa membawa hidup yang dipulihkan ini jadi kesaksian, lupa membawa hidup yang sudah dipulihkan ini jadi berkat bagi orang lain. Sama halnya ketika orang lagi bangkrut, habis-habisan, dari plus dan tinggi jadi minus, betul-betul ngutang gak bisa bayar, bangkrut, datang ke gereja, dilayani, diberkati Tuhan, dipulihkan, balik lagi dalam posisi awal misalnya. Pertanyaan saya cuma satu sama orang ini. Ketika engkau sudah dipulihkan Tuhan, dari bangkrut jadi diberkati Tuhan, apakah Anda memakai hidupmu ini untuk Tuhan? Saya nggak bilang full time loh. Atau cuma sekedar bersaksi, Tuhan sudah ubahkan saya. Nggak cukup cuma bersaksi bahwa Tuhan ubahkan saya dari bangkrut jadi kaya, dari bangkrut jadi berhasil lagi. Tapi bagaimana hidup ini saya persembahkan untuk Tuhan, sehingga lewat hidup saya yang diubahkan Tuhan memberkati banyak orang. Itu baru berbuah. Amin. Kebanyakan kita berhenti sampai bersaksi. Kita tidak boleh berhenti sampai bersaksi. Kita harus menjadi saksi. Haleluya. Yohanes 15 ayat 16, saya baca lagi satu ayat. Jadi Tuhan mau saudara konsisten menghasilkan buah, bukan cuma ntar ada, ntar enggak gitu ya. Ntar manis, ntar enggak manis gitu buahnya. Nah saudara, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan apa? Menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, artinya tetap berbuah terus, pada musimnya terus berbuah, gitu ya. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Nah saudara, Tuhan mau dari hasil yang Tuhan berikan kepada kita, hidup yang dipulihkan, karunia yang Dia berikan, keterampilan yang Dia berikan kepada kita. Siapa yang percaya di sini Anda pasti minimal punya satu keterampilan? Anda percaya itu ya, saudara? Saudara, kalau Tuhan sudah memberikan Anda keterampilan, hidup baru, karunia, ini mau diapain? Tuhan mau ini digunakan buat kemuliaan Tuhan. Saudara, ini yang namanya kita terus-menerus menghasilkan buah. Kita terus-menerus berkarya, tidak stop. Di tengah masalah sekalipun kita tetap berkarya. Amin. Iya, banyak orang saudara berhenti berkarya karena ketika lagi ada masalah. Tidak, kita tetap berkarya di tengah peristiwa yang paling sulit sekalipun. Saya pernah bersaksi saudara, bagaimana saya melihat ada satu orang yang kena penyakit kanker. Pokoknya dokter udah nyerah aja. Dokter Singapura yang bilang dia udah nyerah. Tapi dia tetap menggunakan hidupnya untuk kesaksian bagi banyak orang. Sekalipun dia meninggal pada akhirnya dengan kankernya tidak sembuh, tapi berapa banyak orang diberkati. Jadi pagi hari ini saudara, dalam situasi apapun kita harus berpikir bahwa saya harus berkontribusi. Coba bilang berkontribusi. Bahasa sehari-harinya kontribusi. Kita harus berdampak, berkarya, berkontribusi. Coba tanya saudara-saudara gini, udah belum berkontribusi? Oh, haleluya. Saudara, kita nggak gini. Kira-kira saya bilang gini, kita sulit berkarya, kita sulit berdampak, kita sulit untuk berkontribusi kalau fokusnya diri sendiri. Kalau kita fokusnya pada diri sendiri, nggak bisa deh, nggak bakal bisa. Kenapa? Karena semuanya kita pikirin, bagaimana dengan saya? Tidak seperti itu. Petrus pernah bertanya sama Yesus begini. Suatu ketika ya dia bilang, Tuhan, aku telah meninggalkan semuanya dan ikut kamu. Sampai di situ nggak apa-apa, betul. Tapi dia lanjut gini, apa yang akan kami terima dari? Nah seringkali saudara, kita ini barteran gitu. Kita mau terima sesuatu, enggak, kita harus bisa memberi. Karena selalu saudara, memberi itu dengan memberi kita menerima. Amin.
Tahukah saudara, kita mendapat ilmu yang baru kalau ilmu kita selama ini kita bagi ke orang lain. Karena nanti ketika kita bagi, kita lihat, oh ada masalah nih, oh ada tantangan nih. Kita mikirin, kita dapat lagi itu yang baru. Itu luar biasa kalau kita memberi dalam hidup ini. Jadi saudara, berkarya, berbuah tetap. Terus berbuah? Amin. Coba bilang terus berbuah. Terus berbuah. Nah, saya akan bagi 4 hal pada hari ini, saudara. Bagaimana caranya ibu-ibu bisa berkarya dan berdampak. Kalau Anda mau berdampak, Anda mau berkarya, ada 4 hal yang saya coba bagikan kepada saudara dalam waktu yang tersedia pada hari ini. Siap? Siap. Yang siap katakan amin. Amin. Nomor 1. Kalau Anda mau bisa menjadi orang yang berkarya dan berdampak, ada di slide saya. Yang pertama, berniat untuk jadi berkat bagi banyak orang. Niat dulu. Apapun semua dimulai dengan niat. Berapa banyak orang mau turun berat badannya, tapi nggak punya niat. Betul atau enggak? Aduh, gua lihat lu ya, cepet turunnya ya, langsing lu sekarang, gitu kan? Gue juga pengen kayak kamu, tapi niatnya untuk itu nggak kuat, gitu. Paham nggak saudara? Iya, gue pengen sehat. Aduh, bener lu, gue kurang olahraga, gitu. Tapi nggak punya niat mau olahraga. Mau sampai kapan juga nggak pernah kecapean, betul nggak gitu saudara? Kalau orang sudah punya niat dan niatnya kuat, pasti seniat tantangan pun dia akan lewati itu. Kalau sudah berniat. Memang kalau di antara ibu-ibu terdengar shock. Praise the Lord. Jadi saudara, kita perlu belajar untuk punya niat. Jadi kalau kita datang ke gereja cuma sekedar dengar firman, berinteraksi, fellowship sama orang-orang, which is good, baik, tapi nggak berniat untuk bisa berbuah, tidak berniat untuk jadi berkat sama orang lain. Waktu diajak melayani, alasannya banyak untuk bilang enggak. Kira-kira paham maksud saya? Ada nggak tuh orang kayak gitu? Ada, maksud saya bukan di sini. Enggak di sini, bukan di mana? Di sana sini gitu. Sulit diajak. Kenapa tuh begitu? Karena belum ada niat. Jadi saya hari ini saya menyampaikan pesan, biarlah niat itu muncul dulu sama saudara. Ketika ada niat, pasti ada jalan keluar. Setuju nggak gitu saudara? Nah, oleh karena itu saudara, kenapa Paulus berkata hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Aku bingung mau milih yang mana, kata dia gitu. Di satu sisi aku pergi bersama Yesus baik, tapi akan lebih baik lagi kalau aku bersama dengan kamu supaya aku bisa memberi buah. Jadi dia niatnya hidup itu jadi berkat. Kalau Anda selalu hidupnya mau jadi berkat bagi orang lain, percayalah, Anda akan lihat hidupmu itu menjadi hidup yang positif dan berdampak bagi orang lain. Dan itu membuat Anda enjoy dengan hidup ini di tengah kesusahan Anda sekalipun. Karena target Anda orang diberkati. Target Anda orang dipulihkan. Target Anda orang alami kemajuan. Target Anda orang kenal Tuhan. Target Anda keluarga orang dipulihkan. Nah, kalau Anda seperti itu luar biasa. Sukacita yang Anda akan terima saat orang ngalamin lawatan Tuhan, nggak bisa kebayang. Ya, itulah sebabnya kenapa banyak orang melempem di gereja hari-hari ini, walaupun dulunya melayani Tuhan, karena udah nggak melayani lagi. Amin. Saya suka bilang di gereja saya. Ini di gereja saya ngomong, karena saya kasih gembala, jadi saya boleh ngomong di gereja saya. Saya nggak akan pernah mau berhenti pelayanan.
Kapan saya berhenti? Ketika baterainya habis. Selama baterai masih bisa dipakai, sekecil apapun sisa-sisa yang ada, pakai terus. Sampai kapan nggak bisa dipakai lagi? Sampai baterai itu layak dibuang. Artinya hidup ini harus habis-habisan untuk Tuhan. Bisa katakan amin? Saudara, itulah sebabnya kenapa saudara, Yesus itu waktu datang untuk selalu jadi berkat. Waktu dia jalan jauh gitu ya, orang bondong-bondong ikut dia, lalu dia lihat orang di sekitar, mereka butuh pertolongan, mereka belum makan, ikutin Tuhan dari pagi belum makan. Tuhan bilang kasih makan sama mereka. Kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya itu adalah dia buat jadi berkat bagi orang lain. Kalau kita lihat Yesus, maka kita akan mengerti bahwa hidup kekristenan adalah memberkati orang lain, menjadi berkat. Katakan amin. Yesus nggak pernah berpikir tentang dirinya sendiri. Makanya ketika dia bilang kasih orang makan, menariknya apa? Murid-murid dia mau kasih makan berapa banyak, tapi ketemu seorang anak kecil. Anak kecil bawa berapa? 5 roti, 2 ikan. Pasti menunya menu kecil buat anak-anak, karena pasti mama papanya sediain dari rumah untuk makanan dia, betul ya? Dan dia juga pasti belum makan, ternyata masih ada kok. Belum makan karena dia asik ikutin orang. Lupa dia lapar, betul ya? Tapi herannya, waktu ditemukan oleh murid-murid 5 roti 2 ikan di tangan anak ini serahin. Udah gampang loh anak kecil mau serahin makanannya. Tapi 5 roti 2 ikan. Yang artinya apa sih, murid-murid juga bilang, buat orang sebanyak ini. Kita kadang-kadang nggak mau melayani atau nggak berniat melayani karena kita bilang, gue bisa apa sih? Cuman segini. No, Tuhan itu bisa melakukan apa yang Anda katakan, saya mau, Tuhan bisa tambahkan sesuatu. Tuhan bisa berikan hikmat, saudara. Anda berniat? Kita diciptakan, kita diselamatkan, kita dipanggil untuk melayani. Kalau kita tidak melayani, kita akan menjadi orang yang pasif. Kita akan menjadi orang yang mandek kerohaniannya. Perlu melayani? Yes. Coba bilang lagi saudara-saudara, ayo melayani. Oh, haleluya. Saya berharap hari ini saudara, Anda akan mendaftar rame-rame melayani. Mulai dari niat. Saudara jangan takut. Kalau Anda melayani, kamu merasa nanti saya dikecewakan orang lain. Kita mesti belajar bisa dikecewakan. Wow. Harus belajar. Kalau kita nggak pernah belajar dikecewakan, kita nggak ngerti kalau kita juga pernah ngecewain orang. Yes. Betul nggak gitu? Di ruangan ini nggak ada yang bilang saya nggak pernah kecewain orang. Tempat saudara bukan di sini udah. Betul ya? Lama-lama setelah kita biasa dikecewakan, bukannya biasa gimana, lama-lama kita belajar. Belajarnya gini, saya ada satu statement saya, karena sekian puluh tahun melayani itu. Ada orang pernah nanya sama saya, Pak, you melayani dari 79, 80, apa nggak pernah ngalamin luka? Nggak pernah ngalamin kecewa? Luka, saya bilang, saya mulai dari luka silet sampai luka bakar. Luka silet, terus luka yang kita nggak tahu terluka aja gitu. Sampai luka bakar memang dibakar orang gitu kan. Karena memang ada unsur kesengajaan orang menyusahkan kita. Kita lewati. Tetapi saudara, justru setelah melewati itu saya belajar satu hal. Kita harus siap dikecewakan orang tanpa harus kecewa. Itu perkataan itu dalam. Saya ulangi sekali lagi sampai Anda nangkep. Kita harus siap untuk dikecewakan orang tanpa harus merasa kecewa. Iya. Dalam itu saudara. Orang mau ngomong apapun sama saudara yang sebenarnya gue bisa kecewa, tapi gue nggak kecewa. Kenapa? Karena Anda sudah terbiasa lewatin itu tanpa harus ada kepahitan.
Sampai nanti kalau satu titik, saudara, kalau Anda sudah lewati sampai Anda mengalami kemenangan terus bersama Kristus, Anda akan bilang gini, gua udah lupa gimana dikecewain. Oh, kalau Anda sudah di level itu, saudara, lu mau ngomong apa terserah. Makanya ada seorang hamba Tuhan bilang gini, berbuat baiklah kepada semua orang, apabila mereka membalas kamu dengan kejahatan, tetap berbuat baik sama mereka. Kenapa? Dia bilang, karena pada akhirnya perhitungannya adalah antara kamu dengan Tuhan, bukan antara kamu dengan mereka. Kalau kita ngerti itu, makanya orang mau kecewain apa? Terserah, karena hitungan gua bukan sama lo, sama Tuhan. Berkat gua bukan dari lo, tapi dari Tuhan. Kalau kita ngerti ini, saudara, masalah kecewa nggak ada urusan. Tapi kan yang sering terjadi adalah sih, kecewa dikit nggak ke gereja, kecewa dikit mundur dari gereja. Udah gitu mundurnya nggak kasih tahu lagi. Tiba-tiba bilang namanya muntaber kan? Oke, muntaber ya. Mundur tanpa berita. Ngilangnya tahu kan gitu. Itu kenapa? Karena kita tidak belajar dalam melayani. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita ini diselamatkan bukan untuk menantikan surga. Tidak. Sambil nanti kita dipanggil Tuhan atau Tuhan datang dulu yang kedua kali, kita tetap aktif melayani. Nggak usah takut kecewa, nggak usah takut. Itu bagian proses pendewasaan. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesama. Punya niat, itu dulu. Yang kedua, kalau sudah punya niat, yang kedua, bertindak dengan apa yang ada. Suatu hari Tuhan utus Musa. Betul? Musa bilang, aku nggak bisa ngomong, nggak petah lidah. Kalau nggak petah lidah tuh bahasa sekarang mungkin agak gagap kalau ngomong, nggak lancar. Tuhan nanya apa sama Musa? Emang dia bilang gini, kamu emang kurangnya apa? Nggak adanya apa? Nanti aku lengkapi, begitu nggak? Enggak. Tuhan nanyanya apa sama Musa? Apa yang ada di tanganmu? Itu aja cukup buat aku. Lah, dia berpikir ini tongkat dipakai untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Ini pakai tongkat gini apa? Karena dia berpikir tongkatnya nggak mungkin bisa nolong, tapi dia lupa Tuhan yang bisa bikin tongkat itu dahsyat. Makanya dia bilang lempar tuh tongkat. Jadi apa? Benda mati berubah bentuk transformasi jadi makhluk hidup. Itu hanya Tuhan yang bisa bikin. Karena kita cuma berpikir tongkat apalah artinya, 5 roti 2 ikan apalah artinya. Kita lupa ada unsur Tuhan di situ. Waktu dia lempar jadi ular, kaget dia. Lalu Tuhan bilang, pegang ular itu. Pegang ular yang paling bahaya itu ekor. Musa kan nggak ngerti soal perularan. Reptil nggak ngerti, saudara. Dia pegang apa? Ekornya. Lalu berubah jadi apa? Masih nggak percaya lo? Tuhan bilang masukin tanganmu ke saku. Keluar apa? Kusta. Masukin lagi, keluar apa? Sembuh. Artinya apa? Bukan tongkat yang menjadi jawabannya, tapi aku yang jadi jawabannya. Makanya waktu dia tanya nanti kalau aku diutus, orang nanya gimana? Bilang aku adalah aku yang mengutus aku. Jesus, Tuhan yang mengutus dia. Jadi saudara, Anda bukan kemampuanmu sebenarnya yang bisa menolong orang, tapi Tuhan di dalam kemampuanmu itu yang bisa memberkati orang lain. Penting di situ, saudara. Daud bisa mengalahkan Goliat emang pakai apa? Pakai pedang? Enggak. Pakai apa? Pakai umban yang biasa dipakai dengan batu yang dari kali loh, gitu loh. Apa yang ada? Jadi apa yang ada pada saudara? Kalau Anda memang punya kemampuan untuk bicara, pakai itu untuk jadi berkat bagi orang lain. Kalau Anda punya kemampuan untuk masak, pakai itu untuk jadi berkat. Ada orang yang suka masak, ada orang yang sukanya makan, kan beda. Saudara, cerita sedikit soal masak.
Saya kalau lagi nge-gym ya, terus kemudian lagi di ruang untuk sauna, whirlpool gitu ya. Itu bapak-bapak pada ngumpul. Itu di tempat kumpulan itu selalu tiap pagi ada makanan pasti. Kan ada satu bapak, dua bapak yang selalu bawa makanan. Kita nanya, makanan yang dibawa bapak ini enak-enak. Mulai dari coipan, mulai dari bakmi. Saya bilang, kapan mau kurusnya orang kayak begini? Saya tanya, Pak, ini belinya kemarin atau tadi pagi? Enggak, istriku masak pagi-pagi. Oh gitu ya? Istriku tuh hobi masak, terus hobi bagi-bagi. Wah, boleh sering-sering. Artinya apa? Kalau orang yang punya passion, dia nggak capek, dia enjoy. Betul ya? Jadi apa sih yang menjadi panggilan saudara? Apa sih yang ada pada saudara? Kerjakan aja dulu. Nggak usah mikirin seandainya saya bisa kayak dia, seandainya saya punya kemampuan gitu. Nggak usah mikir yang nggak ada sama kita. Terlalu capek mikirin yang nggak ada sama kita. Mikir apa yang ada pada kita. Kerjakan itu. Cukup 5 roti, 2 ikan, kasih Tuhan. Tuhan kasih makan 5.000 orang. Mulainya apa? Melangkah. Betul? Makanya ketika seorang istri dari seorang nabi yang nabinya mati ninggalin hutan, waktu ditanya sama Elisa, kamu di rumah ada? Cuman buli-buli berisi minyak. Itu jangan pernah dianggap enteng. Bisa dipakai Tuhan untuk multiplikasi kok. Haleluya. Cerita sedikit. Saya masih ada waktu ya. Saya tiba-tiba diingatkan, saudara. Ini kisah sangat membekas buat saya. Ini kisah nyata. Dulu ya, zaman mungkin puluhan tahun yang lalu, 20-30 tahun yang lalu, pergi ke Australia, pembantu dapat apa? Visa masih lebih gampang. Kalau sekarang sih udah nggak bisa, impossible. Ini kejadiannya di Australia. Seorang keluarga yang cukup berada membawa pembantu dari Indonesia datang. Lalu si keluarga ini punya anak, diurus sama pembantu ini. Sampai suatu ketika anaknya udah membesar, makin besar, udah bisa mandiri. Maka si keluarga ini bilang, kayaknya kamu mesti pulang ke Indonesia. Bantu yang di rumah di Indonesia. Dia bilang, enggak Tuhan, saya mau di sini. Oh, kamu mau di sini? Kamu tahu kalau di sini mesti bisa bahasa Inggris? Iya, makanya saya mau menikah sama bule. Coba. Kita kalau nggak jaga-jaga ngomongan bisa nanya loh. Lu nggak lihat lu siapa gitu ya? Tapi dia anak Tuhan. Sama-sama ke gereja, sama diajak ke gereja sama majikan. Dia bilang saya mau ketemu bule. Dan si pembantu ini jaga masak. Jadi gereja di Indonesia, gereja Indonesia yang ada di luar negeri pada umumnya habis ibadah, itu makanan masakan Indonesia yang kangen-kangen tuh ada di situ semua. Saya juga kalau pelayanan kalau di luar negeri itu bisa ada makanan yang udah lama saya nggak makan di Jakarta ada di situ. Itu kue apa tuh yang panjang tuh yang ada selorot ya gitu. Itu kayak gitu ada di sana gitu. Sudah cucur. Singkat cerita, suatu ketika di gerejanya kedatangan 2-3 bule diterjemahkan. Habis gitu makan Indonesia dong. Kumpul di hall. Nah si bule ini suka makanan Indonesia. Dia bilang enak ya. Lalu dikasih tahu ini yang masak. Oh, dari lihat turun kaki. Tuyul, lu bisa sama tuyul. Halo. Mau dikirim nih, mau dikirim. Nah, apalagi orang-orang luar negeri, dia nggak peduli status orang, yang penting cinta. Singkat cerita, lama-lama bergaul, maka jatuh cinta lah benar sih.
Jadi bule minta permisi sama gembala. Saya mau ngomong, saya jatuh cinta sama salah satu jemaat. Siapa dikasih tahu? Si gembala cuma senyum tapi nggak bisa ngomong. Toh. Tapi kalau udah cinta, ya udah. Singkat cerita dia menikah. Bukan ketemu bule kaya. Jadi masih tetap sewa di apartemen. Karena dia jago masak. Kan gitu. Ya karena sekarang kan sudah kawin sama bule, sudah tidak lagi sama si majikan loh. Dia bilang, saya mau beli rumah nih. Wow, buka mami cia-cia. Mau beli rumah nih. Nah si bosnya bilang kalau mau beli rumah, bukan cuma ngandelin suami yang kerja, lu juga mesti kerja. Iya, saya mau. Tapi si bosnya bilang, tapi kan kamu nggak bisa bahasa Inggris gitu. Gak apa-apa, saya mau jualan. Jualan apa? Suaminya ngajarin dia untuk coba jualan panci. Panci masak itu mahal-mahal pancinya. Karena bule kan taunya standarnya gitu, mahal-mahal. Dia bilang gitu, saya mau jual. Pancinya apa? Dikasih tahu sama si gembala. Gembala bilang, itu panci mahal. Lu mau jual sama orang Indonesia mana mau? Orang Indonesia makan masak di sini aja udah jarang, lu jual gitu. Enggak, saya mau jual sama bule. Hah, lu mau jual sama bule gimana ngomongnya? Gitu. Terus lu juga kagak punya kendaraan, bawanya gimana? Saya akan jualan. Saya akan jualan panci. Ya udah kalau memang itu mau, saya doain kamu deh. Kuasa Tuhan tuh dahsyat. Yang penting niat gitu loh. Apa yang ada dilakukan? Dia bawa tuh panci turun naik bus kendaraan umum. Dia dikasih tahu sama si bule ini kemana. Cuman kasih promo masak, demo masak, dia bikinin saudara. Dan orang lihat hasilnya bagus pakai panci itu dibandingkan panci-panci mereka di rumah. Beli lu bulenya. Beli dalam waktu yang cukup satu hari. Tiba-tiba ada surat dari perusahaan ini datang ke dia, dialamatkan ke rumahnya dalam bahasa Inggris. Dikasih lihat sama suaminya. Suami bilang, lu diundang ada acara, lu pergi deh. Dia mau pergi bagaimana, dia kan ngerti bahasa Inggris. Lalu dia ngomong sama suaminya, suaminya gue bilang, gua gimana ngomongnya sama lu bahasa Indonesia terjemahin. Singkat cerita, ngajaklah majikannya dulu. Karena majikannya kan bisa Inggris bahasa Indonesia. Ya udah saya datang. Datanglah di acara, ternyata kumpulan dari sales dari panci itu dalam jumlah yang banyak. Kaget bos. Karena dia acara di hotel. Lalu diumumin nih sama pemimpin acaranya dan pemilik perusahaan itu. Dia bilang nih, dalam hidup ini Anda mesti ngerti ada banyak hal yang sulit kita pahami. Dan itu terjadi. Yang terjadi dalam hidup ini kita nggak ngerti, tapi betul bisa terjadi. Betul, ya betul ya gitu ya. Memang kan ada hal-hal yang kita nggak ngerti tapi bisa kejadian gitu kan ya. Dan malam ini terjadi gitu. Orang yang nggak punya kendaraan mobil, nggak bisa bahasa Inggris, tapi penjualannya top level. Disebut namanya. Begitu dia panggil, dapat cek, bisa DP rumah. Pertanyaan, kenapa dia bisa begitu? Karena dia percaya ada Tuhan. Yang penting niat, yang penting melangkah. Kalau Anda mau melangkah sekecil apapun, percayalah Tuhan bisa memultiplikasikan beyond your imagination. Dan akhirnya betul dia menang. Gak usah mikir apa yang gak ada sama kita. Pikirkan apa yang ada pada kita. Kerjakan, saya percaya itu akan jadi berkat. Amin. Mau jadi berkat? Amin. Jangan mikir dulu saya kalau usaha bisa gini, bisa gini. Itu urusan orang lain, biarin aja. Tapi yang ada pada kita apa? Kita bisa apa? Mulai. Saya melihat berapa banyak orang yang cuma jualan mie. Kecil-kecilan, sekarang jadi besar. Wow, luar biasa saudara.
Yang jualan kroket, meroket dia. Haleluya. Apa yang ada pada saudara? Jangan nanya apa yang gak ada pada saya. Saya gak ada ini. Enggak, pasti setiap orang ada sesuatu. Gak mungkin Tuhan gak depositkan. Cuman kita belum nemu aja. Nanti ada orang-orang yang bilang, kamu bisa begini, kamu bisa gini. Coba mulai kerjakan. Percaya. Apalagi sekarang didukung dengan teknologi. Wah, dahsyat itu. Amin. Yang ketiga, kembangkan diri Anda, karunia Anda, talenta Anda. Caranya mengembangkan diri gimana? Belajar. Ikuti. Sekarang ini kopi di mana-mana. Yang tadinya nggak ngerti kopi, dia belajar sampai akhirnya jadi barista dan akhirnya dia berhasil. Dia buka kafe, dia berhasil. Ada banyak orang yang mungkin belajarnya bisa masak standar. Tapi kalau Anda memang punya passion, punya gairah masak, belajar. Betul ya? Bikin kue sampai masuk Guinness Book of Record, ada kan tuh? Ibu Nila Sari? Nggak tahu sekarang tuh gimana. Tapi yang pasti kan itu sampai kayak gitu. Kenapa? Niat, mau mengembangkan diri. Menjadi yang terbaik, saudara. Makanya Amsal 22 ayat 29, saya baca ayat ini, karena ini menurut saya penting. Jangan merasa kecil dulu, saudara ya. Belajar kembangkan diri. Saya kasih tahu saudara satu hal. Menarik nih. Siap? Siap. Mengembangkan diri yang paling enak tuh di gereja. Serius. Karena Anda belajar, sama-sama belajar. Kalau sudah di lapangan, di dunia profesional, nggak gampang itu. Kita bisa dilibas itu. Tapi justru di gereja kesempatan kita belajar. Ada orang-orang yang mau mendukung, ada orang-orang yang mau melatih, ada orang-orang yang mau menasihati, betul nggak gitu? Dengan tujuan supaya kita maju. Itu bagus banget. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah kau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya, terampil, yang mengembangkan, belajar, di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang biasa. Belajar. Belajar itu nggak ada habisnya. Sekolah bisa berhenti, tapi belajar nggak ada habis. Belajar. Mau belajar masak, mau belajar komputer. Kadang-kadang kita punya HP canggih, tapi kita nggak tahu mau pakai apa. Paling banter cuman WA, IG. Itu kan sosial media tertentu, tapi sebenarnya yang di dalamnya kita nggak gali. Jadi sebenarnya Anda punya potensi besar. Dan gak ada katakan saya sudah tanggung, udah terlalu tua. Nggak ada cerita, saudara. Tuhan bisa pakai segala umur. Amin. Siap mengembangkan diri? Amin. Ada nggak di sini yang bisa bikin kue? Bisa bikin kue, saya nggak bilang jago. Bisa? Ada yang bisa bikin kue? Kalau ada bisa bikin kue. Kan Anda betul punya passion. Belajar, kembang. Kalau Anda bisa apa lagi? Kalau Anda bisa menyanyi, suara, latih suara. Kalau Anda hobi dance, belajar dance. Jangan bilang saya udah ketua, enggak apa-apa. Saya anterin anak saya yang ketiga. Anak saya yang ketiga ini paling nyeleneh sendiri. 1, 2 oke lah, gampang, sama-sama kayak bapaknya, belajar ekonomi investasi. Yang ketiga ini nggak jelas nih buat saya. Sukanya nari. Jadi soal saya kan nggak tahu mau sekolah nari di mana, saya nggak pernah sekolah nari. Akhirnya saya search. Saya lihat di Australia. Saya bawa dia ke Australia. Kepala sekolahnya orang bule. Doktor di bidang dance tuh, kalau orang-orang gitu tuh begitu. Udah tua, saudara. Tua. Kepala sekolahnya. Anak saya cuma dibilang gini, kamu mau belajar di sini? Iya. Coba kamu punya nggak portfolio apa? Lah dia waktu SMA dia kan nggak pernah bikin rekaman ini itu. Tapi dia bilang, nih saya kasih lagu ini kamu bisa nggak bikin? Coba kamu punya kreativitas. Saya lagi nggak bicarakan soal kreativitas anak saya, tapi pulang saya bilang sama anak saya, nggak salah ya, itu udah oma loh itu. Kok dia bisa dance? Dia karena udah ngerti dia bilang,
Dad, bukan soal umur, tapi dia belajar bagaimana gerakannya untuk tidak menjadikan dia sakit pinggang, sakit. Dia tahu itu. Jadi gini loh yang saya maksud. Walaupun saya kaget juga melihat itu udah tua loh. Dia jadi kepala sekolah dan ngajar dia. Lalu singkat cerita anak saya belajar kuliah nari tapi bukan di Australia, kemudian di Singapura. Dia bilang sama saya, ada salah satu dosen udah tua, waduh kalau narinya jago gitu loh. Coba bilang saudara-saudara, nggak ada ketuaan. Haleluya, amin. Setia dalam perkara kecil, saudara. Kalau Anda mau mengembangkan diri, kerjain, setia, belajar, kembangin, tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan akan kembangkan. Amen. Saya percaya Anda akan jadi orang yang berbeda. Suami akan melihat berbeda, anak akan melihat berbeda, mertua akan lihat beda. Cocok ikut seminar nanti. Terakhir dan keempat, penutup. Anda harus belajar untuk mau terlibat dalam pelayanan. Belajar mau terlibat dalam pelayanan. Karena pelayanan itu kesempatan untuk saudara jadi berkat. Gesekan ada, pasti. Jangan harap saudara melayani nggak ada gesekan. Jangan harap. Omongan-omongan di belakang, oh jangan harap nggak ada. Pasti ada. Saya sudah kasih disclaimer dari awal. Pasti Anda akan alami itu. Jelekin saudara, so pasti punya. Nggak ada cerita nggak, pasti. Anda harus lewati. It is part of the process. Itu bagian dari proses. Dan saya percaya juga, saudara, panggilan bukan cuma menjadi kesempatan untuk jadi berkat, tapi sarana di mana Anda temukan panggilan, karunia dan talenta. Saya cerita sedikit sebagai penutup. Ketika saya mengalami lawatan Tuhan di zaman saya mahasiswa, saya nggak tahu panggilan saya itu apa. Saya nggak tahu. Tapi saya kerjain semua. Karena saya sekolah kuliahnya ekonomi, jadi saya disuruh pegang administrasi dalam persekutuan. Ini bukan gereja, ini persekutuan waktu itu. Masih dalam bentuk persekutuan. Pegang administrasi, saya jalan. Dengan kesetiaan saya jalan. Pegang soal keuangan, saya pegang, saya atur. Lalu disuruh ikut konseling. Ikut konseling, saya konseling juga. Belajar konseling. Lalu disuruh pimpin pujian, jadi WL. Belajar jadi WL, gini-gini pernah jadi WL loh sudah. Yang penting suara nggak falas kan gitu ya. Jadi WL, ikutin. Lalu disuruh ikut ke daerah, masuk pelayanan misi, ikut saudara. Itu zaman-zaman saya masih 19, 20-an, ikut saudara. Suruh khotbah, ngajar saudara. Apa aja saya kerjain. Sampai suatu ketika, setelah berulang terus pekerjaan yang saya layani dalam pelayanan, orang mulai bilang gini, kamu kalau pimpin pujian bagus, bisa, tapi lebih bagus lagi kalau kamu ngajar. Mereka melihat kamu waktu khotbah, kamu waktu ngajar beda dibanding kamu pimpin pujian, walaupun suara nggak falas, bisa lompat-lompat juga waktu itu kan. Akhirnya saya mulai dapat kekuatan. Teman-teman saya men-encourage saya. Jadi entar saya disuruh kasih renungan, entar saya disuruh khotbah, gitu terus. Lama-lama terlatih saya di situ. Dan sampai di situ saya ngerti, oh Tuhan pakai saya di situ. Itu saya kembangin. Jadi Anda juga di gereja ini apa aja, jangan batasi diri, kerjain dulu. Nanti lama-lama Anda akan tahu, saya punya passion di sini. Saya punya anugerah Tuhan, kasih karunia ada di sini. Di sini ada kekuatan Tuhan buat saya bisa melayani. Nah, ketika Anda tahu itu, saya percaya Anda akan terbang. Anda akan tajam jadi berkat bagi orang lain. Kalau mau jadi WL, kayak mau jadi penari, kayak whatever. Karena itu, jangan anggap sepele apa yang Tuhan sudah depositkan. Jangan pernah puas, belajar kembangkan diri. Belajar dari orang lain yang lebih cakap, lebih terampil. Apapun yang menjadi keterampilan Anda hari ini, biasa-biasa akan menjadi luar biasa. Dan Anda akan berdampak, menjadi komunitas yang membawa impact. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, praise the Lord. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum